Kementerian Keuangan kembali menggelontorkan tambahan dana desa 2 triliun rupiah di paruh kedua tahun ini. Dana desa ini dibagikan untuk semua desa di 35 provinsi di Indonesia. Kementerian Keuangan menyatakan penyaluran tambahan dana desa dilakukan paling cepat pada September 2023. Namun terlebih dahulu harus menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran tambahan dana desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah. Tambahan dana desa dialokasikan berdasarkan kinerja pemerintah desa dan penghargaan dari kementerian lembaga. Selanjutnya, Kemenkeu meminta pemerintah desa yang mendapat tambahan dana desa tahun anggaran 2023 agar mempersiapkan rencana penggunaan, yaitu untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas desa dan atau penanganan bencana alam dan non-alam, terutama penanganan bencana El Nino dan dampaknya, antara lain kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, hingga 26 September, jumlah desa yang menerima aliran dana desa mencapai 74.960, dengan total dana desa digelontorkan 67,79 triliun rupiah, serta belanja desa mencapai 123,04 triliun rupiah. Dunia masih dihadapkan dengan ketidakpastian tinggi. Salah satunya yang dikhawatirkan dan sering diucapkan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan adalah perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim atau climate change ternyata tidak cuma itu. Setidaknya masih ada 3 lagi yang akan menjadi malapetaka bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo menjelaskan 4 tantangan utama bagi ekonomi Indonesia seperti perubahan iklim, situasi geopolitik, pandemi COVID-19, hingga digitalisasi. Perang Rusia dan Ukraina yang belum tuntas hingga ketegangan Amerika Serikat dan China menjadi 2 masalah besar bagi dunia yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan harga komoditas yang berfluktuasi. Di sisi lain, pemerintah seluruh dunia harus mempersiapkan antisipasi seandainya pandemi yang sama terulang kembali. Begitu juga dengan Indonesia. Terkait digitalisasi, Wahyu Utomo menyebut Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai sumber-sumber pertumbuhan baru dari proses digitalisasi. Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung. Apalagi saat ini sudah ada kereta cepat dan LRT dan transportasi massal lainnya. Jokowi meminta adanya pembangunan infrastruktur seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, kemudian stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta. Selain itu, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Terkait rencana integrasi antar moda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk mengkaji pembangunan jalur kereta ringan atau LRT ke Bogor dan Manggarai. Jokowi menilai LRT Jabodebek yang sudah beroperasi sekarang selalu ramai penumpang. Ia ingin jangkauan LRT diperluas ke daerah-daerah lain. Sementara itu, gagasan Jokowi lainnya adalah adanya sistem pemesanan tiket terpadu. Jokowi menilai kenyamanan dan kemudahan akses menjadi kunci pengalihan masyarakat ke transportasi publik. PT Pertamina Persero melalui Subholding Commercial and Trading, PT Pertamina Patraniaga menyatakan mulai 1 Oktober 2023, setiap pembelian liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg bersubsidi perlu dilakukan pencatatan melalui sistem subsidi tepat Pertamina. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siaan mengatakan ketentuan pencatatan pembelian dan penjualan LPG 3 kg ini dilakukan pertanggal 1 Oktober 2023. Dari catatan PT Pertamina Patraniaga, saat ini sudah ada 243.852 pangkalan atau 99,5% yang berhasil didaftarkan ke dalam sistem subsidi Pertamina. Sementara 98,4% telah diaktifasi ke dalam sistem tersebut. Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengatakan pemerintah memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2023 bagi masyarakat yang akan melakukan pendaftaran.
Adapun registrasi ini bertujuan untuk pendataan bagi masyarakat yang berhak membeli LPG 3 kg bersubsidi. Menurut Tutuka, pembelian LPG 3 kg nantinya hanya akan ditujukan bagi masyarakat yang sudah terdaftar. Oleh sebab itu, pendaftaran ini bersifat wajib bagi pengguna LPG 3 kg. Rusia berpeluang jadi negara berikutnya yang melarang impor makanan laut dari Jepang. Larangan ini tentu berkaitan dengan keputusan Jepang yang membuang limbah PLTN ke laut. Pengawas keamanan pangan Rusia Roselkhost Nazor mengatakan pihaknya telah membahas masalah makanan laut Jepang ini dengan mitranya dari China. Selain Jepang, Rusia juga menjadi salah satu pemasok produk lautan terbesar ke China. Moskow pun berupaya meningkatkan pangsa pasarnya setelah Beijing menutup pintu masuk untuk Tokyo. Rusia mengekspor 2,3 juta metrik ton produk laut pada tahun 2022 yang nilainya sekitar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Jepang mengatakan pihaknya akan meneliti pernyataan Rusia tentang rencana pemblokiran impor makanan laut tersebut. Untuk saat ini, Jepang meminta Rusia untuk terbuka dengan hasil uji ilmiah tentang keamanan limbah yang mereka lepaskan ke laut.